Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah. Pemirsa TV DMI Kabupaten Cianjur, alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ke-16 bulan Ramadan ini bersama DMI dalam program Ngabuburit bersama DMI. Dan alhamdulillah di studio kami telah hadir dua pengurus BKMM. Yang pertama adalah Ibu Hajah Mimin Siti Aminah, Ketua 2. Kemudian yang kedua adalah Ibu Hajah Aing Sri Rahayu, bidang keuangan BKMM. Tema yang akan dikumpas pada kali ini adalah mendidik anak untuk mencintai ibadah Ramadan. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol ringan saja Ya. dalam bulan Ramadan ini, karena Ibu ini sudah belasan tahun menjadi ibu rumah tangga. Betul. Di samping profesi Ibu sebagai pegawai atau Ya. namanya ibu rumah tangga kalau ke rumah. Tentu saja di rumah tangga itu punya anak, kemudian punya jam terbang mendidik anak dan sebagainya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini tidak sedikit tantangan bagi orang tua untuk mendidik anak supaya lebih mencintai bulan Ramadan. Kira-kira pengalaman Ibu, nah ke Ibu Mimin dulu, kira pengalaman Ibu selama mendidik anak di bulan Ramadan itu bagaimana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai mendidik anak supaya mencintai bulan Ramadan, alhamdulillah wa syukur ala nikmillah. Ya berat, kalau dikatakan berat ya. Untuk mendidik anak, apalagi anak yang masih usia 5 tahun gitu ya, 5 tahun. Mulai anak itu bagaimana melihat orang tuanya, terutama ibu yang paling ini. Iya, betul. Iya, terutama ibu. Jadi kalau kita memperlihatkan keseharian kita dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan, mereka itu tergugah. Bagaimana caranya dia bisa seperti ibunya, itu yang pertama ya. Jadi udah ada giroh dalam hatinya anak itu bahwa dia itu pengen seperti ibunya, tapi ya itu susahnya kalau merasakan itu. Pertama kita harus betul-betul memberikan contoh yang paling baik untuk anak-anak kita dalam bulan Ramadan itu, karena memang udah dikaruniakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rasa ingin seperti orang tuanya dalam melaksanakan saum itu, karena Ramadan itu Masya Allah tabarakallah ya, momen yang paling ditunggu sebetulnya sama anak-anak itu, karena segala macamnya dalam bulan Ramadan itu mungkin luar biasa Bu ya, biasa, gitu. iya. Karena memang bulan penuh berkah, penuh Iya, rahmah, pengampunan gitu. Seabrek rahmah itu, tapi orang itu tidak ngerti. Nah, terkait mendidik anak untuk mencintai ibadah Ramadan ini Bu Hajah Aing, kira-kira ada perbedaan nggak antara anak yang usianya RA dan SD atau SMP dan SMA gitu? Karena kan berlanjut ya pendidikan itu ya. Bagaimana Bu pengalaman Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendidik anak dari tingkat TK ya, tingkat TK itu selalu diiming-imingi. Kita belajar puasa, puasanya setengah hari dapat hadiah ini. Oh iya, betul. Nanti pukul 12 boleh minum, buka boleh. Tapi niat lagi. Untuk puasa lagi. Iya. Oh, iya. Nanti pas maghrib buka bersama. Nah, itu dari TK itu satu TK ya, ini kan pembelajaran ya, ya. pembelajaran betul. Ya. Tapi tadi harus ada hadiah gitu. Nih hadiahnya ini. Kalau tamat nanti dikasih ini. Kalau sehari ini, 2 hari ini, itu untuk TK. Betul. Nah, untuk SD kan sudah mulai mengerti itu. Ya, pergaulan dari SD. Dan diusahakan SD itu sudah tamat sampai maghrib gitu. Dari kebiasaan pembelajarannya kan udah dari TK. Iya, sudah dari TK tadi kan sudah di setengah hari dikasih hadiah dan sebagainya. Nah, SD itu diusahakan harus tamat puasa.
Dan alhamdulillah saya mendidik anak itu SD itu sudah mulai tamat puasa. Kalau TK tadi wah hadiahnya macam-macam. Kalau SD nggak dikasih hadiah, Bu? Nggak dikasih harus hadiah. dong, harus. Ya. Harus dikasih hadiah SD itu. Betul. SD kelas 1 ada hadiahnya, itu sudah ada ya. Nah, sekarang saya juga mendidik cucu tuh seperti itu. Nah, ada yang TK nih cucu. Umay, kamu mau puasa sampai jam berapa? Oh, mau tamat nih. Ternyata hanya setengah hari. Nah, itu hadiahnya lain gitu. Yang SD tetap dikasih hadiah. Kasih hadiah, betul. Baju lebaran ya semuanya. Baju lebaran, betul. Terus SMP sampai SMA harus kita cek sebagai orang tua itu harus dicek benar gak dia puasa gitu ya. Nah, terus masalah taraweh. Iya. Bapaknya yang harus jadi contoh, bawa anak itu ke masjid, bawa terus anak berlatih. Alhamdulillah gitu. Tapi ya. biasanya bapak-bapak suka nggak mau, Bu, soalnya gara-gara nih mesti balalang orang cantik imah we gitu. Nah itu harus kesalahan kesalahan. Anak itu biasa Harus biasa di masjid, harus biasa. Gitu. Dan orang tua itu harus maklum lah kepada anak-anak tuh. Jangan wah gandeng lah, jangan ke sini. Bukan begitu. Harus dididik terus mencintai masjid. Gitu. Barangkali itu ya. Ini terkait dengan pendidikan nih, ini Bu Hajah Mimin ini. Ada nggak perbedaan, Bu, cara mendidik ke anak sendiri dengan ke cucu? Ibu mau punya cucu? Iya. Berapa, Bu? 8. Nah, alhamdulillah. 8. Jadi sudah nininya 8 ya? Iya. Masalah. Nih, biasanya dimanapun yang namanya anak atau menantu itu sibuk, anaknya sibuk, ya menantu sibuk, kayaknya kan biasanya nini itu cucu. Kayak saya pernah slogan itu sekarang, nini itu lebih sayang ke cucu ketimbang ke menantu. Gitu. Nih, ada nggak Bu Hajah Mimin perbedaan antara mendidik anak dengan anak cucu untuk mencari Ramadan? Iya, kalau ada sih ada ya, tapi nggak sesignifikan gitu, biasa aja gitu. Tapi kalau ke cucu itu kita kan ada bapaknya, jadi kita ada batas-batas gitu ya. Iya, ada nggak terlalu seperti ke anak gitu. Contohnya gini, saya kan kalau tarawih itu ya suka sama cucu. Sama ini di rumah di rumah aja, mohon di rumah aja. Jadi saya ngasih seperti kata Ibu Haji Sri itu dikasih bonus gitu ya anak saya. Betul. Pokoknya mah kalau sampai tamat umpama 29 hari kali semalamnya 5.000. Waduh. Jadi saya jadi cucu Ibu aja. Ya. Emang kelihatan girohnya Pak, kelihatan. Iya. Semangat itu ada hadiah tuh ya. Kalau cucu saya kan udah pada besar-besar, cuma yang kecil banyak yang besar gitu. Jadi dia udah kalau puasa tidak ada masalah. Cuma tarawih dan dan tilawah Al-Qur'annya agak kurang. Tilawah Al-Qur'annya kebetulan ada seorang guru ngaji yang ke rumah gitu. Tinggal saya ini tarawihnya itu semua sama dari tingkat SMA cucu saya SMP sama SD ya dikasih per malam itu 5.000 rupiah. Jadi untuk saya mau kalau cucunya Ramadan aja itu rasa kasih sayang saya sebagai neneknya. Kalau kita ngasihkan ini buat itu mungkin bapaknya atau anak sayanya gitu. Rasa ini kalau itu mah kan bonus dari saya khusus gitu. Itu mengaku. Wah, sampai dikasih reward segala. Kalau ke menantu sudah dikasih reward nggak Bu gitu Bu? Perlu penantu mah. Penantu mah ke ibu-ibu ya pulang terus. Cukup menarik nih dalam urusan pendidikan. Ketika kita berbicara mendidik anak mencintai, kemudian anak harus dikasih hadiah. Dalam bahasa saling kasih reward, dikasih hadiah kita oleh orang tua atau neneknya, itu target. Nah, ini target supaya jadi apa Bu? Anak dan cucu kita ini itu apakah biasa belajar kebiasaan? Itu bagaimana ini Bu? Dari Ibu. Ya. Kalau saya sih tidak muluk-muluk ya. Cucu saya mau jadi apa itu terserah gitu ya. Tapi kalau salah menekankan bahwa cucu saya itu harus
cinta sekali sama Bulan Ramadan Ramadan. itu. Makanya Jadi seperti itu. memang sekarang juga udah kelihatan, udah saya merasakan katanya kalau yang buru-buru bulan Puasa. pengen puasa Ramadan Mau nangis karena baik ini. itu. Ya, itu. Kalau untuk kedepannya saya sih nggak terlalu muluk-muluk, cuma kita masukkan Ada rasa mencintai iya itu. Ya. gitu ya. Dan ditunjang dengan sekolahnya kita sekolahkan sama itu ya, jadi nggak terlalu muluk-muluk untuk masa depan itu. Iya, iya. Tapi keimanannya atau ketakwaannya di bulan Ramadan itu kelihatan meningkat, Iya, iya. gitu aja. Baik, ini bagaimana kalau Bu Haja? Ya, Pengalaman pasti berbeda ya. Beda, Pasti ya. beda, coba. sama ada kesamaan lah, satu menjadi anak-anak yang soleh tadi ya, mencintai masjid, mencintai bulan Ramadan, supaya dia itu pas masuk bulan Ramadan, wah kalau tidak puasa saya merasa dosa. Iya, Nah iya, itu iya. harus sampai ke situ. Kemudian tujuan yang paling utama supaya dia bermanfaat bagi sesama manusia gitu ya, gitu, menjadi anak soleh dan soleha gitu. Iya tuh Bu, dampaknya Iya. semua orang tua dan iya, sebagainya betul. gitu. Kalau Iya. bagi kita, bagi mereka yang sudah meninggal atau masih hidup, anak-anak yang soleh itu Iya. lebih dari dikasih emas segede Ah. gede lah. Iya, Nah, itu. betul. Karena problematika hidup hari ini bahwa orang tua itu tidak memperhatikan bagaimana anak ini didorong untuk menjadi anak soleh, tapi bagaimana Iya. mereka sukses untuk bekerja. Iya. Nah itu Bu gitu. Nah kembali pada persoalan bulan Ramadan tadi. Ketika kita mendidik anak, berusaha, targetnya jelas gitu. Nah setelah Ramadan nih Bu, setelah Ramadan, anak itu kan setelah Ramadan, apakah sudah dibiasakan misalkan? Dibiasakan kamu harus tepat sholat berjamaah, sholat, terus Iya. sholat ke masjid berjamaah gitu. Kamu harus sayang sama orang tua gitu. Terus sebagai nenek, sebagai orang tua, apakah ada pemantauan atau sekedar arahan kepada anak dan cucu supaya tetap melaksanakan ibadah itu seperti bulan Ramadan? Iya. Silakan. Iya. Iya pasti Pak, itu kita mengecek terus. Iya. Sesudah pasca Ramadan kita mengecek terus keadaan ibadahnya gimana. Iya betul. Terus kita ngecek sampai suatu waktu saya melihat bahwa cucu saya itu tidak sholat, tidak mengaji, sampai segitunya saya harus tahu. Iya, Jadi iya, gitu. iya, betul. Jadi nggak stuck sampai Ramadan aja, terus berlanjut sehingga mudah-mudahan ya sebagai neneknya, kalau ibunya rada itu juga kan Iya, neneknya itu terus-terusan, biar aja neneknya dikatakan bahwa nenek rada cerewet, ya nggak apa-apa. Dan memang saking ku sayang gitu ya, sayang ya terus berlanjut sampai pasca Ramadan juga terus gitu untuk Kalau Bu Haja, ini gimana? Ya, pasca Ramadan ya pasti kita pantau kegiatan anak. Kemudian anak-anak perempuan biasa berjamaah di rumah. Iya. Dibiasakan berjamaah di rumah. Laki-laki ikut bapaknya ke masjid gitu. Harus dibiasakan seperti itu. Kemudian selama Ramadan kalau ada kegiatan pesantren kilat, ya, harus ikut itu. Waduh, luar Karena biasa. pengalaman saya tuh, anak saya tuh yang satu tidak ikut pesantren kilat, yang satu ikut. Beda tuh Pak hasilnya. Ya pasti Bu. Ya sekarang sudah pada dewasa gitu Pak. Kan sekarang sudah pada kerja, dia sudah punya rumah tangga. Yang satu, yang terus ikut, terus yang kegiatan ikut gitu. pesantren kilat itu tahajudnya getol, sholatnya tepat waktu, itu beda Pak. Aduh sayang gitu, akhirnya tidak ikut dua-duanya gitu. Kalau tahu begitu didorong ya ke Iya, gitu. iya. Cek orang Sunda mah dibuburan. Di buburan. Gitu. Di orang pesantren begitu. Jadi pesantren kilat itu betul, itu dari di sekolah Jadi kan ada suka hasil ya? ada hasil, Pasti. ada hasil. Jadi pendidikan itu yang bagus mampu merubah sikap. Iya, Nah, betul, itu, betul. betul. Jadi pendidikan yang bagus itu merubah sikap. Merubah Kenapa? sikap. Karena pendidikan itu pada tujuannya bukan dia harus menjadi pejabat. Bukan. Tapi dia harus mampu membawa karakter hidup. Nah, Nah ini itu. yang Ya, dilupakan gitu. Bahkan mungkin oleh ibu-ibu pemirsa yang di rumah juga harus perhatikan bahwa pendidikan anak itu kita Ya. bukan harus menjadi pejabat atau pegawai, tapi pendidikan itu sebenarnya orang pada membangun karakter seseorang. Dengan betul. karakter bangsa ini bisa berubah. Iya. Ya, Baik, ya. kita Insya Allah. dulu nih, seru nih. Ada kendala nggak Bu? Nah ini
Bu Ai nih, Iya. ada kendala nggak nih dalam mendidik anak di bulan Ramadan, mengenalkan gitu, bangun ketika dia sahur, taraweh, bahkan merengek minta untuk buka. Ya, nah, ini ada kendala nggak Bu selama ini? Selama saya mendidik anak itu ya kendalanya susah bangun itu untuk sahur. Sahur. Diogo kayak tadi dikasih hadiah, iya bangun, hadiahnya besar nih sahur gitu. Iya. Jadi mereka tuh semangat. Terus sebelumnya disiapkan kesenangan makanannya apa? Sahur itu. Jadi dia tuh semangat. Favorit. Makanan Mama sudah favorit. menyiapkan makanan favorit. Itu. Di antaranya itu untuk membangunkan anak supaya mau sahur. Iya. Terbangun. Gitu. Iya. Jadi kendalanya tuh susah bangun tidur. Gitu. Jadi memang pas jam 3 itu enak-enaknya. Enak. Iya. Apalagi habis taraweh, habis buka. Iya. Nah, itu perut kenyang pasti tidurnya pulas. Bagi kalau Bu Haja Mimin gimana? Ya kayaknya gitu ya, anak-anak sama. Iya sama kadang-kadang gitu. Karena kadang-kadang siangnya dia main sama teman-temannya, ada kadang-kadang teman-temannya maaf ya, ada kadang-kadang orang tuanya kurang memperhatikan gitunya. Jadi kepengen itu kalau dulu sih waktu saya kecil ya merasa ini saya maksa. Kalau kita kan suka main di kali ya. Kali dulu kan beda sama sekarang. Iya. Ya. Kalau kita berenang tuh suka minum. Kalau dulu ya. Minum air. Jadi ketahuan Ibu. Kamu jangan kasih sama cucu, Bu. Iya. Itu. Tapi alhamdulillah sekarang mah anak-anak enggak. Tapi mungkin sekali kelihatan sih kalau bulan Ramadan ya berenang ya normal ya. Iya. Ada teorinya ya. Iya. Kalau sambil minum air itu hanya teori saja, bukannya pelan bahasa. Itu terbawa sama teman-temannya. Iya. Kita harus menekankan sama cucu saya atau anak-anak saya tuh ya itu jangan sampai kita terbawa maksudnya kata orang Sunda mah kabawa kusakaba-kaba gitu ya. Jadi jangan sampai begitu. Itu susah Pak, susah karena ya di luar itu lebih jahat lah kalau lingkungan pergaulan. Jadi kita harus selalu selektif kepada anak cucu kita dalam masalah ini. Karena kalau tidak umum kita bisa kecolongan. Nah, itu. Sekarang itu kan orang tua kadang-kala kurang peduli terhadap anaknya. Mereka hanya memberikan kebutuhan yang sifatnya materi saja. Tapi faktor komunikasi itu sangat lemah. Makanya banyak, kenapa sih orang tua ini cukup anak ini ya biaya sekolah, uang jajan dan sebagainya, tapi kenapa sih kurang bagus? Karena memang tadi faktor komunikasi. Baik Bu, terima kasih sekali. Ini sangat luar biasa perbincangan dengan dua ibu yang sangat hebat ini, yang sudah punya cucu kedua-duanya ya. Dan saya jadi cucunya udah Ramadan. Daftar jadi cucu. Pemirsa TV TNI yang berbahagia, pada intinya bahwa mendidik anak di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar mengatakan ya dan tidak, tapi mendidik anak di bulan Ramadan itu harus dengan contoh dan teladan dari orang tuanya. Anak bakal soleh kalau orang tua juga soleh. Anak bakal ikut tadarus kalau orang tua ikut tadarus. Jadi memulailah pendidikan itu bukan dari anak, dari orang tua. Karena rumah tangga adalah universitas terbaik dan pesantren paling hebat. Betul. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.